Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Salam sepak bola, salam timnas Indonesia. Baik teman-teman semua, pada video kali ini mari kita berdiskusi mengenai timnas Indonesia, yang dimana baru saja kemarin malam timnas Indonesia berhasil menaklukkan timnas Palestina dengan skor 2-0. Artinya setelah menaklukkan Palestina, saat ini timnas Indonesia menduduki peringkat 1 di grup B, dibawa di atas di atasnya Malaysia dan UEA. Saya melihat pada pertandingan kemarin bermain bagus, tapi saya melihat bukan permainan terbaiknya timnas Indonesia pada match kemarin, timnas Palestina ya. Mungkin ada beberapa faktor. Pertama, mungkin kelelahan juga, karena kita ketahui jadwal timnas semua di kualifikasi Piala Asia itu hanya selisih 1 hari aja, Senin, Rabu, Jumat, sama besok Minggu. Dalam 1 minggu bermain sampai 4 kali, dan itu mungkin mempengaruhi dari permainan timnas Indonesia melawan Palestina semalam. Kurang begitu menampilkan terbaik gitu ya. Bagus tapi bukan permainan terbaiknya. Wajar sih, capek banget main 90 menit, usia masih muda ya pasti sangat capek. Terlepas daripada itu, saya sangat senang melihat timnas Indonesia berhasil mengalahkan Palestina, dan permainan juga cukup menghibur. Walaupun saya melihat lapangan juga sangat, mungkin karena habis diguyur hujan ya, jadi kurang baik kondisi lapangan. Kayak ya udah kayak gitu aja, karena wajar Bogor mainnya di kota hujan. Teman-teman semua, mungkin saya sedikit menganalisa sedikit ya, berbagi cerita bahwa pada babak pertama permainan Indonesia emang kurang begitu greget. Walaupun menguasai permainan, seringkali tuh pemain kita itu suka agak bingung ketika sudah mendekati kotak penalti, ngasih crossing dapat. Jadi bisa jadi evaluasi coach Bima juga di pertandingan berikutnya. Cuma saya menyoroti satu pemain yang sangat berpotensi emang pada waktu itu, sangat ini ya, sangat bisa mempengaruhi permainan dengan akselerasinya dan umpan-umpannya, itu Habil. Habil ini dia salah satu aktor yang terjadinya gol pertama, gol bunuh diri. Dia ngasih bola crossing, dihalau oleh pemain timnas Palestina, dan harawannya itu berbalik ke gawangnya sehingga terciptanya gol. Terus yang kedua, gol kedua itu gol sangat spektakuler, sangat luar biasa dari sisi kiri, tendangan meluncur deras menendang. Itu kayaknya emang dia niat untuk menendang, bukan crossing, shoot on target gitu ya, langsung masuk. Dan itu mungkin gol terbaik sepanjang kualifikasi Piala Asia di grup B ini. Saat ini timnas kita berada di posisi pertama, di bawah, di atasnya Palestina dan di atasnya UEA. Namun walaupun saat ini menjadi pemuncak klasmen, ini posisi belum aman karena masih dibayangi oleh Malaysia. Saat ini Malaysia mempunyai koleksi poin 7 poin, selisih 2 poin. Sedangkan Malaysia sama Indonesia sama-sama memiliki satu pertandingan sisa, yaitu pertandingan mereka sendiri yang nanti akan berlangsung pada hari Minggu antara Malaysia dan Indonesia. Ini menjadi pertandingan penentu timnas kita apakah akan lolos secara langsung ke Piala Asia tahun depan. Karena saya lihat ini Malaysia itu sangat mengagetkan juga. Di match 1 dia menang lawan Palestina, di match 2 lawan Guam dia ditahan imbang. Saya rasa waktu itu berpikir Malaysia sudah tamat karena dia ditahan imbang oleh Guam. Sedangkan di match berikutnya Malaysia akan melawan UEA, yang dimana UEA adalah tim yang diunggulkan di grup ini. Tanpa diduga Malaysia menang 2-3 lawan UEA. Yang tadinya kita anggap Malaysia tamat, ternyata saat ini Malaysia menjadi tim yang berpotensi bisa menggagalkan Indonesia secara langsung di Piala Asia nanti. Karena jika Malaysia nanti menang lawan Indonesia, maka otomatis Malaysia yang akan lolos secara langsung. Namun jika skor berakhir imbang, minimal imbang, nanti tetap Indonesia yang berhak lolos secara langsung. Jadi Malaysia ini seakan-akan masyarakat Indonesia diprank oleh Malaysia, karena pasti rata-rata
kita masyarakat Indonesia pecinta sepak bola menganggap Malaysia sudah tamat ketika ditahan imbang oleh Guam. Ternyata yaitu sepak bola itu bundar, siapapun bisa saling mengalahkan. Pertama ya kita juga kaget Guam bisa menahan imbang Malaysia, yang dimana Guam itu jadi lumbung gol di 2 pertandingan sebelumnya. Jadi ya bahkan pelatih Malaysia sudah mengirimkan siwar perang mental. Dia menganggap bahwa akan mengalahkan timnas Indonesia. Walaupun emang ketika di Piala AFF Malaysia gagal lolos fase grup, yang juara waktu itu ada Indonesia, dia menganggap bahwa bola itu bundar. Dan saya yakin timnas Malaysia sedang dalam kondisi sangat percaya diri sekali karena dia habis mengalahkan UEA. Nah di sini Coach Bima baru betul-betul meracik strategi bagaimana caranya bisa menang lawan Malaysia di hari Minggu nanti. Saya rasa butuh rotasi pemain ya, karena emang jadwal permainan sangat begitu padat setiap 1 hari seleksinya. Mungkin bisa rotasi pemain gitu. Bahkan ya kemarin juga kan Arkan Kakak digantikan juga di babak kedua. Mungkin itu salah satu strategi Coach Bima untuk di pertandingan berikutnya. Dan mungkin Indonesia juga ada sedikit permasalahan karena Kapten Iqbal itu dia akumulasi kartu dan sempat cedera juga, dan dia tidak akan bisa main di match berikutnya. Tapi itu bagi saya tidak masalah. Coach Bima juga mengatakan bahwa semua pemain siap bermain, jadi udah ada penggantinya. Dan ini pasti seluruh masyarakat Indonesia menantikan pertandingan ini pada hari besok Minggu. Dan memang kita ketahui Malaysia Indonesia dari dulu musuh bebuyutan, nggak ingin kalah dari negara tersebut. Indonesia nggak ingin kalah dari Malaysia, begitu pun juga sebaliknya, saking bebuyutannya. Oke, patut kita coba. Di sini emang Indonesia belum aman, masih bisa tergelincir, tapi peluang kita masih sangat terbuka lebar. Kita main di kandang sendiri, jadi walaupun tanpa kehadiran supporter, karena kita ketahui kita sedang bergabung atas kejadian di tanggal 1. Tapi bukan jadi permasalahan walaupun tanpa ada supporter, tapi saya yakin masyarakat Indonesia menonton lewat televisi dan tentunya akan selalu mendoakan supaya timnas Indonesia menang dan lolos ke Piala Asia tahun depan secara langsung. Baik teman-teman semua, apa yang saya ucapkan adalah opini saya, pendapat pribadi, opini. Bila mana ada yang tidak sepakat, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Pasti akan saya balas setiap komentar yang ada gitu. Semua opini, karena berdiskusi itu sangat seru. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video besok, karena besok Malaysia sama Indonesia penentuan pasti akan bikin deg-degan. Cukup, salam timnas Indonesia, salam sepak bola Indonesia, maju terus sepak bola Indonesia, jaya.